Haji Dhani Iskandar Muhammad Nasir dalam kebijakannya di bidang kesehatan akan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Adapun program unggulan dan kegiatan yang mendukung kebijakan dimaksud yaitu melalui program 1 RT Rp150 juta hingga Rp250 juta, memperkuat keterlibatan komunitas melalui rukun tetangga bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah terkait pada upaya-upaya mengurangi kematian ibu melahirkan, mengurangi kematian bayi baru lahir dan angka kematian balita termasuk mengurangi kasus balita gizi buruk dan gizi kurang. Memperkuat pencegahan penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. Mengupayakan ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menjangkau semua desa melalui menyekolahkan seluruh dokter umum dan dokter gigi untuk menempuh pendidikan spesialis. Menyekolahkan lulusan SMA SMK MA menempuh pendidikan dokter dan dokter gigi. Melakukan rekrutmen sistem kontrak untuk mengisi kekosongan tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui digitalisasi, sehingga tidak perlu lagi antre lama di rumah sakit maupun puskesmas serta menyiapkan ruang tunggu yang nyaman di puskesmas maupun rumah sakit. Pelayanan kesehatan di rumah bagi pasien dengan keterbatasan. Tinggal telepon, petugas datang ke rumah. Dalam misi menukan sehat, cerdas dan berbudaya, kebijakan di bidang kesehatan terintegrasi dengan program pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sasarannya diarahkan pada upaya mengurangi rasio angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, mengurangi kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita per 1.000. Mengakhiri epidemi COVID-19, AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Mengurangi angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. Mengurangi jumlah kematian dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. Menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program daerah. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Kebijakan bidang kesehatan ini didasari, masih ditemukannya 0,09% kasus balita gizi buruk pada 2019 dan peningkatan kasus balita gizi kurang dari 5% pada 2018 menjadi 17% pada 2019. Selain itu peningkatan angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang melonjak tajam dari 24 pada 2018 menjadi 200 pada 2019. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup juga meningkat dari 5,1 pada tahun 2018 menjadi 5,79 pada 2019. Pemerintah terus membangun fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nunukan, namun disayangkan pengembangan rumah sakit umum daerah Nunukan maupun pembangunan rumah sakit Pratama dan puskesmas tidak dibarengi dengan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memadai. Hal tersebut terlihat dari makin tingginya kesenjangan antara jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk yang tergambar dari peningkatan rasio tenaga medis persatuan penduduk dari tahun 2017 yang mencapai 1:3.000 menjadi 1:10.055 pada tahun 2018 dan menjadi 1:11.166 pada 2019. Ironisnya, tidak dilakukan upaya-upaya maksimal untuk penyediaan tenaga medis guna mengisi kekurangan di fasilitas kesehatan dimaksud. Padahal menurut WHO, harusnya perbandingan antara tenaga medis dan penduduk yaitu 1:2.500 jiwa. Tingginya kasus peredaran narkotika di Kabupaten Nunukan juga menjadi kekhawatiran tersendiri terhadap pengembangan prestasi generasi muda di daerah ini. Tak hanya mempengaruhi fisik, namun mental anak-anak muda di sini juga menjadi terganggu, yang tentunya menjadi ancaman bagi generasi kita, yang diharapkan menjadi penerus pembangunan di masa mendatang. Mau pelayanan kesehatan menjadi semakin baik. Pilih nomor 2, Haji Dhani Iskandar Muhammad Nasir. Karena rakyat berhak sejahtera.